Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari P31 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tugas 6 remedial. Jadi pada tugas ini kami diminta untuk mengembangkan akademik simulator dengan menambahkan fitur baru. Pada tugas ini untuk teks pertama remedial. Pada tugas ini kembangkanlah sebuah fitur yang memampukan simulator untuk menerima nilai remedial. Remedial adalah sebuah proses untuk mengganti nilai atau grade yang diperoleh oleh mahasiswa di satu mata kuliah. Remedial hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan nilai. Nilai pengganti atau nilai remedial kemudian digunakan untuk mengukur performa mahasiswa di mata kuliah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama, remedial hanya dapat dilakukan sekali untuk setiap rencana studi. Kedua, sekalipun nilai telah diganti, namun nilai sebelumnya harus tetap tercatat dan dapat digunakan sebagai sejarah perubahan. Dengan menambahkan fitur ini, maka membentuk keluaran untuk enrollment, bentuk keluaran untuk enrollment akan sedikit berbeda. Khusus bagi yang melakukan remedial, harus menampilkan juga nilai terdahulu. Untuk format keluarannya itu sebagai berikut. Untuk contoh inputannya itu seperti ini. Dan untuk keluarannya itu nanti menggunakan garis tegak lurus seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada beberapa kelas yang kami buat. Yang pertama kelas student, lecture, enrollment, course, dan terakhir ada driver 1. Untuk yang pertama yaitu kelas student. Kelas student di sini kami membuat student dengan atribut student ID, student name, student year, student study program. Dengan parameter selanjutnya ada object student, itu public student dengan parameter student ID, student name, student year, student study program. Selanjutnya ada karakter di student ID sama dengan student ID, di student name sama dengan student name, year sama dengan year, study program sama dengan study program. Selanjutnya ada public string get student ID, return student ID. Sini ada override public string to string return student ID, student name, student year, dan student study program. Selanjutnya ada kelas lecture dengan atribut yaitu lecture ID, lecture name, lecture initial, lecture email, terakhir ada lecture study program. Selanjutnya ada objek public lecture, string dengan parameter lecture ID, lecture name, lecture initial, lecture email, lecture study program. Dan di sini ada konstruktor lecture ID sama dengan lecture ID, lecture name sama dengan lecture name, lecture initial sama dengan lecture initial, lecture email sama dengan lecture email, lecture study program sama dengan lecture study program. Selanjutnya ada public string get lecture ID sama dengan lecture ID, public string get lecture initial sama dengan return lecture initial, public string get lecture email. Di sini akan return dalam bentuk string yaitu email. Email yang nantinya akan
ditambah dengan tutup kurung dan buka kurung. Selanjutnya ada override public string to string. Di sini nanti akan return lecture ID, lecture name, lecture initial, lecture email, dan lecture study program. Selanjutnya ada class enrollment. Untuk class enrollment di sini ada beberapa atribut, atribut course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Selanjutnya ada object enrollment. Enrollment dengan string course code, string student ID, string academic year, string semester. Selanjutnya ada this course code sama dengan course code, this student ID sama student ID, this academic year sama dengan academic year. Selanjutnya ada semester sama dengan semester, grade, nilai awalnya itu 0. Selanjutnya ada public string course get student ID, return student ID, public string course get course code, return course code, public string enrollment get code ID, return course code, student ID, dan grade. Selanjutnya ada public string to string, return course code, student ID, academic year, semester, dan grade. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Di sini ada model course memiliki atribut yaitu refactoring course code, course name, integer credit, string passing rate, dan string lecture. Dengan public course-nya ada string course code, string course name, integer credit, string passing rate, dan string the lecture. Dengan this course code sama dengan course code, this course name sama dengan course name, this credit sama dengan credit, this passing rate sama dengan passing rate, this the lecture sama dengan the lecture. Dengan notator itu public string get course code, return course code, dan get course data. Kemudian return course data baru tambah course name plus credit plus passing rate plus lecture. Kemudian public string to string dengan return this course garis tegak lurus, this course name plus garis tegak lurus plus this credit plus garis tegak lurus plus this passing rate plus garis tegak lurus dan plus the lecture. Kemudian di sini ada level 1 mengimport Java util scanner, Java util array, academic model enrollment, course, student, dan lecture. Dengan public class driver 1 itu ada static course dengan courses, new course, public static students, new students, static enrollments, new enrollment, static lectures, new lectures. Dengan public static main string arts. Di sini ada scanner, new scanner, system in, string data, boleh nanti akan melakukan looping jika datanya betul. Kemudian jika new data itu nanti equals enrollment add, enrollment data pertama, data kedua, data ketiga melakukan looping lagi untuk data lecture dan integer pointer sama lain. Untuk course-nya juga jika
data baru, maka nanti akan lanjut ke new course, new data. Itu nanti akan integer dan plus in. New data, untuk ketiga, new data keempat, lecture separator. Else if new data nanti equals student add, untuk student, jika data barunya itu nanti equals, maka akan lanjut lagi ke new data yang pertama, kedua, untuk data student pertama, kedua, dan selanjutnya. Kemudian untuk data lecture nanti akan else if new data equals lecture add integer lecture counter. Untuk lecture sama dengan lecture, jika new datanya nanti equals, maka lanjut lagi untuk data berikutnya. Kemudian di sini ada array of student, array of course enrollments. Untuk student mengambil student ID, untuk course itu nanti mengambil course data, dan untuk enrollment nanti mengambil student ID. Kemudian untuk enrollment nanti juga mengambil get course code. Kemudian untuk lecture mungkin sampai di sini hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau pemaparan yang tidak jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.